Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nangsari Asangada dari Pendidikan Kimia Rombel C NIM 4301422080. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Zaim. Yang pertama adalah pelajaran apa yang bisa saya ambil dari video yang telah diberikan. Kita lihat dulu, sedekah dari makna syar'i adalah suatu pemberian sukarela yang diberikan kepada orang lain. Pemberian tersebut dapat berupa materi maupun non-materi. Pemberian sedekah materi contohnya adalah barang, uang, dan makanan. Sedangkan contoh dari sedekah non-materi adalah tenaga, ilmu, dan senyum. Baik sedekah materi maupun non-materi, keduanya harus dilandasi dengan keikhlasan hati. Jadi pelajaran saya dapat ambil dari video tersebut adalah tidak tunggu untuk menjadi kaya untuk bersedekah. Di dalam video tersebut diperlihatkan bahwasannya bapak tersebut tidak memiliki harta yang berlimpah, tetapi ia menolong atau membantu orang-orang di sekelilingnya. Di dalam video tersebut juga memperlihatkan bahwasannya bersedekah. Di dalam video tersebut juga diperlihatkan bahwasannya bersedekah tidak memandang agama, ras, suku, dan bangsa, dan lain-lain. Jadi bersedekah untuk non-muslim maupun muslim hukumnya adalah sunnah dan tetap mendapatkan pahala. Jadi kesimpulannya adalah berbagilah walaupun engkau tidak kaya, berbagilah kepada sesama, karena dengan berbagi tidak akan membuat engkau menjadi miskin, tetapi Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Selanjutnya dijelaskan juga dalam hadis yang berbunyi, tidak akan pernah berkurang harta yang kamu sedekahkan kecuali ia bertambah, dan bertambah. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua adalah ijtihad di zaman modern ini merupakan kebutuhan untuk memecahkan masalah yang masih muncul yang hukum-hukumnya tidak dijelaskan secara jelas dalam sumber-sumber hukum utama Islam, yaitu hadis dan Al-Quran. Sebagai sumber utama hukum Islam, Al-Quran dan as-sunnah hadis menyediakan perangkat hukum yang membuat fleksibel dalam menghadapi perubahan. Penerapan ijtihad di zaman pandemi menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat. Pentingnya ijtihad ini adalah memungkinkan dan bahkan terisolasian aspek-aspek di kalangan yang berbeda, sehingga hasil ijtihad dalam COVID-19 ini menjadi sederhana dan jelas dapat dikatakan mengikuti aturan dan anjuran pemerintah sudah cukup sebagai sebuah jihad. Tentu saja, menjaga kesehatan diri sendiri merupakan cerminan dari segala kesadaran akan kesehatan orang lain. Artinya, dengan mempertimbangkan anjuran dari pemerintah, kita ikut mengambil keputusan tentang penyebaran virus corona. Ini di antara 260 juta orang di Indonesia dan miliaran orang di bumi. Oleh karena itu, perlunya jihad harus diungkapkan untuk menjauhkan manusia dari tindakan yang tidak diinginkan atas nama kepentingan kelompok, bisnis, bahkan agama. Fase pandemi di saat seperti inilah segala bentuk pencerahan sangat dibutuhkan untuk umat dan golongan. Tanpa adanya solusi, jihad dipastikan akan muncul beragam pertanyaan-pertanyaan serius di kalangan masyarakat. Maka disinilah peran para stakeholder dan lembaga jihad untuk menjawab keresahan dan perbedaan pendapat yang akan terjadi. Di sisi lain, kumandang jihad ikhtiar diupayakan dengan visi penanggulangan dan pencegahan, karena upaya tersebut masuk dalam kategori jihad kecil, melawan corona jika dimaknai sebagai pencegahan. Jadi, mari kita bekerja sama untuk membantu negara kita pulih dengan cepat dari wabah global COVID-19. Jadi, nafsu itu dapat dimaksudkan ke arah yang baik ataupun buruk. Trik mengalahkan nafsu yang diberikan oleh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam adalah dengan cara mengenali nafsu itu terlebih dahulu. Mengenali ajakan nafsu dengan cara yang membedakan antara ajakan nafsu dengan ajakan Allah. Ibnu Athaillah berkata, apabila dua hal yang tidak jelas bagimu, lihatlah mana di antara keduanya yang paling berat bagi nafsu. Lalu ikutilah ia, karena tidaklah terasa berat bagi nafsu kecuali sesuatu yang benar. Dari kolam hikmah itu terlihat perbedaan antara ajakan Allah dengan ajakan nafsu. Ajakan Allah adalah ajakan yang berat dikerjakan, sedangkan ajakan nafsu adalah ajakan yang ringan dikerjakan. Dalam aktivitas sehari-hari, kita selalu dililit oleh dua hal yang kabur bagi diri kita,
apakah melakukannya atau meninggalkannya. Contohnya saja, mengerjakan sholat berjamaah pada awal waktu dengan mengerjakan sholat sendiri di akhir waktu. Mengerjakan sholat berjamaah pada awal waktu sangat berat bagi kita, sangat berat bagi nafsu, karena mengganggu kesantaian, mengerjakan sholat berjamaah pada awal waktu sangatlah berat bagi nafsu, karena mengganggu kesantaiannya, kelalaiannya, dan kesenangannya. Karena umumnya manusia melakukannya, maka nafsu merasa tidak ada sesuatu yang lebih beda dengan yang lainnya untuk mendapatkan pujian. Dengan demikian, trik mengalahkan nafsu adalah mengikuti yang lebih berat dikerjakan dan palingkanlah dengan tegas dari yang lebih ringan dikerjakan. Mendahulukan yang lebih kuat hukumnya dari yang lebih ringan hukumnya, dan kesenangannya atau aktivitas duniawinya. Karena itu, ikutilah ajakan Allah yang palingkan dirimu dari ajakan nafsu itu dengan tegas, atau aktivitas duniawinya. Karena itulah, ikutilah ajakan Allah dan palingkanlah dirimu dari ajakan nafsu dengan tegas. Ajakan nafsu tidak hanya pada yang jelas berlawanan dengan syariat, tapi terkadang juga ada dalam ibadah yang sukar dikenal oleh umum manusia. Dalam hal ini, Ibnu Athaillah berkata, di antara tanda mengikuti hawa nafsu adalah bergegas melakukan amalan sunnah, namun malas menunaikan amalan wajib. Banyak orang malas dan berat melakukan amalan-amalan wajib, maka nafsu merasa tidak ada sesuatu yang lebih beda dengan yang lainnya untuk mendapatkan pujian. Dengan demikian, trik mengalahkan nafsu adalah mengikuti yang lebih berat dikerjakan dan palingkanlah dengan tegas dari yang lebih ringan dikerjakan. Mendahulukan yang lebih kuat hukumnya dari yang lebih ringan hukumnya. Maka, jika nafsu itu membawa kita ke arah yang buruk, maka harus dikurangkan atau dijauhkan atau dihilangkan dengan tegas. Lawanlah nafsu tersebut. Tetapi jika nafsu itu ke arah yang lebih baik atau ke arah ajakan-ajakan yang telah diwajibkan atau disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah, kuatkanlah, tinggikanlah nafsu tersebut. Ya, pertanyaan yang keempat adalah dalam Quran surah An-Nisa dijelaskan bahwasanya ada dua pilihan dalam menikahi wanita. Yang pertama adalah poligami dan yang kedua adalah monogami. Menurut kalian, manakah pernikahan yang afdal? Jelaskan. Jadi, menurut saya adalah pernikahan yang dianjurkan dalam Islam adalah monogami. Sebab dengan monogami terjadilah sebuah keadilan yang dapat dirasakan dalam rumah tangga. Bermonogami merupakan salah satu cara untuk mendapatkan pernikahan yang menimbulkan kemaslahatan. Dari kemaslahatan itulah, maka keadilan bisa ditegakkan. Cita-cita Islam dalam pernikahan adalah menciptakan kondisi yang sakinah, mawaddah, dan muwarahmah, baik untuk istri maupun untuk suami. Sehingga apabila berpoligami itu akan dilakukan, hendaknya hal tersebut bukan keputusan mutlak suami semata. Apabila seorang suami mengendaki untuk berpoligami akibat dorongan seksual, ia lebih baik datang pergi ke seksolog atau berkonsultasi lebih jauh. Sebab jika berpoligami dengan landasan seksual semata-mata lalu berdalih dengan ayat-ayat Al-Quran, maka ia dinilai telah mengesampingkan aspek kemaslahatan dalam rumah tangga, baik untuk istri maupun untuk dirinya sendiri. Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau kemudaratan daripada manfaatnya. Karena manusia itu menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati, suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah muncul dengan kadar tinggi jika hidup dalam kadar kehidupan keluarga yang poligami. Dengan demikian, poligami itu tidak menjadi sebuah konflik dalam kehidupan keluarga. Karena itu, hukum asal perkawinan itu adalah monogami. Karena itu, poligami hanya diperbolehkan bila dalam keadaan yang darurat saja. Misalnya, istri dalam keadaan mandul, dan jika suami itu tidak mandul, berdasarkan keterangan medis dari laboratorium, suami diizinkan untuk berpoligami dengan syarat ia benar-benar mencukupi nafkah semua keluarganya dan harus bersikap adil dalam pemberian nafkah dan lahir dalam keluarga
Suami diizinkan poligami dengan syarat-syarat ia benar-benar mencukupi nafkah semua keluarganya dan harus bersifat adil dalam pemberian nafkah lahir dan batin. Jadi kesimpulannya dan pandangan saya, pernikahan yang afdal dilakukan adalah pernikahan monogami sesuai dianjurkan dalam Islam. Walaupun pernikahan poligami tidak dilarang dalam Islam, tetapi lebih baik dihindarkan karena dapat mendatangkan permasalahan atau kemudaratan. Yang kelima, berbakti kepada orang tua hukum wajibnya, dan apabila kedua orang tua itu membawa ke arah keburukan, apa solusinya? Jadi, berbakti kepada orang tua wajib hukumnya sehingga sudah dijelaskan pada ayat Al-Quran. Hal tersebut ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Luqman ayat ke-15 yang berbunyi Al-masiru ilaiha waliwalidaika li ashkur ani amaini fi wa fi saluhu wahni alaha wahnan umuhu hamalathu biwalidayhi al-insana wa wasayna. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah, bahkan menyusahkan pula dalam selama kurang lebih 2 tahun. Maka dari itu, bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepadaku sajalah tempat kamu kembali. Quran surah Al-Luqman surah ke-31 ayat 15. Dijelaskan pula dalam Quran surah Al-Ahqaf surah ke-46 ayat 15 yang berbunyi ihsana biwalidayhi al-insana wa wasayna. Artinya, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya, baik bapak maupun ibunya. Quran surah Al-Ahqaf surah ke-46 ayat 15. Hukum menaati kedua orang tua adalah wajib dan setiap muslim itu diharamkan hukumnya mendurhakai kedua orang tuanya. Tidak diperbolehkan sedikitpun mendurhakai dan menyakiti orang tua. Namun, jika kedua orang tuanya mengajak anaknya dalam hal keburukan, dalam artian kita sebagai anak harus mengingatkan kepada orang tua dengan cara yang sopan pula. Misalnya, kedua orang tua menyuruh kita mengambil barang yang bukan milik kita. Jadi, dalam hal ini kita sebagai anak dapat menjelaskan kepada orang tua bahwasannya hukumnya haram atau berdosa jika kita mengambil barang yang bukan miliknya. Dengan catatan kita harus mengingatkan kepada orang tua dengan kata-kata yang sopan dan juga dengan kata-kata yang halus. Jadi kita tidak Jadi menurut saya kita tidak memperbuat. Kesimpulannya adalah jika kedua orang tua membawa anaknya atau menyuruh anaknya ke dalam hal yang buruk, jadi sebagai anak kita wajib hukumnya untuk mengingatkan kepada orang tua bahwasannya apa yang ia suruh atau apa yang ia ingin kita kerjakan itu merupakan hal yang salah, dengan mengingatkannya dengan bahasa yang sopan dan tetap halus. Jadi mungkin saja karena kita mengingatkannya, orang tua kita akan sadar bahwasannya apa yang mereka perintahkan kepada anaknya itu salah. Jadi intinya, setiap orang tua membawa kepada hal keburukan, kita sebagai anak diwajibkan untuk tetap mengingatkan kedua orang tua kepada hal kebaikan dengan bahasa yang sopan dan santun. Terima kasih.